Sebelum kita mulai dengan kuliah kita, sedikit saya akan membahas atau mengomentari ya hasil UTS pekan yang lalu ya. Dari hasil dari hasil evaluasi hasil UTS ya. Di sini secara secara rata-rata kelas ya. Nilai rata-rata kelas itu untuk kelas A ya. Kelas A itu adalah 55. Sedangkan untuk kelas B rata-rata kelasnya adalah 60. Jadi beda 5 sebetulnya antara kelas A dengan kelas B. Tapi bagaimanapun ini rata-ratanya cukup bagus ya. Artinya sudah kalau kita anggap bahwa passing grade-nya 50 saja ya, bukan 60, 50, maka rata-ratanya sudah di atas passing grade. Tapi ini tidak berarti bahwa semuanya nilainya, semua mahasiswa maksud saya, semua mahasiswa nilainya di atas passing grade tersebut. Ya tentunya ada beberapa yang baik, juga masih ada beberapa yang di bawah passing grade, artinya di bawah 50 ya. Jadi untuk yang nilainya di bawah 50, maka ini sudah lampu kuning untuk memperoleh lulus dari mata kuliah ini. Jadi khususnya untuk yang di bawah 50, saya harapkan supaya bisa memperbaiki ya. Dalam arti pada ujian UAS nanti itu nilainya baik sehingga secara keseluruhan nanti akan memperbaiki nilai yang UTS ini ya menjadi nilai akhir yang baik. Oke. Nah, untuk dapat melihat nilainya, saudara bisa tanyakan ke Bu Hani ya. Bahkan saya akan berencana kirimkan berkasnya supaya saudara bisa melihat ya. Kalau mau silakan nanya ke Bu Hani tentang nilai saudara. Ya, tidak berarti bahwa ini untuk keperluan saling debat ya hasil daripada UTS. Saya berusaha untuk mengevaluasi, memberikan nilai yang seadil-adilnya ya. Ya mungkin ada perbedaan antara satu dan lainnya sedikit ya. Namun secara umum mudah-mudahan ini dapat dapat memberikan hasil evaluasi yang cukup fair ya. Begitu. Oke. Jadi sekali lagi bahwa untuk mengetahui nilainya saudara bisa menanyakan ke Bu Hani karena saya nggak akan ke kampus begitu ya. Mungkin hari Senin besok saudara bisa menanyakan. Baik untuk kuliah pada pagi hari ini kita sudah mulai dengan materi untuk keperluan UAS ya. Jadi materi untuk keperluan UAS. Materi yang lalu yang sudah kita jalani untuk keperluan UTS. Tapi tidak berarti bahwa ini tidak ada kaitannya ya dengan yang akan kita bahas ini. Oke. Meskipun untuk keperluan UAS prinsipnya kita akan akan fokus pada materi yang akan saya sampaikan ini ya. Yang pertama, yang kedua, seperti biasa ya. Biasanya yang lalu sebelum peralatan kita bermasalah ya. Biasanya sebagai sebagai tugas akhir semester, biasanya mahasiswa secara berkelompok itu melakukan survei untuk merencanakan dan merancang sebuah graduating microwave ya. Jadi mereka bisa mencari lokasi di mana saja, kemudian setelah itu buat proposalnya, kemudian dari proposal itu kemudian dipresentasikan bareng-bareng di kelas,
supaya kita sama-sama bisa melihatnya. Nah, kemudian kita akan memilih ya dari sekian proposal tersebut, memilih lokasi proposal yang dipandang visible untuk kita implementasikan ya. Dilihat dari segi apa namanya, segi lokasi geografisnya, kemudian dari segi teknisnya, tentunya sudah memenuhi syarat perancangan link radio microwave. Kemudian juga dari sisi yang lain seperti mobilitasnya, transportasinya, kemudian akomodasi dan sebagainya juga memenuhi dianggap memenuhi syarat dan sehingga kita pilih lokasi tersebut. Setelah itu kemudian baru selesai dipresentasikan proposalnya, kemudian kita pilih salah satu Recording in progress. visible untuk kita implementasi. Kemudian setelah itu kita tentukan harinya untuk kita implementasi di lapangan ya. Nah, dari implementasi itu apa yang kita lakukan, ya kita ereksi, artinya kita instalasi perangkat kita, lalu kita dirikan, kita ereksi menara kita. Lalu setelah itu ya kita apa namanya, lokasi linknya adalah salah satunya di Polban, satu lagi lokasi yang saudara tentukan tadi, saudara cari ya. Kemudian kita melakukan tes uji link ya, dengan cara kita mengukur parameter-parameter yang diperlukan ya. Itu biasanya kita laksanakan sehari semalam ya. Jadi hari siangnya kita angkut peralatan kita ke lokasi, kemudian kita instalasi ya, semuanya udah oke. Baru kita tes ukur baik di siang hari maupun di malam hari untuk melihat perbedaan bagaimana performance daripada link radio yang kita bangun tersebut di siang dan di malam hari. Nah, tentunya bila mana ada kondisi di mana terjadi hujan misalkan, itu sesuatu yang justru kita lihat ya bagaimana pengaruh daripada hujan terhadap link radio yang kita buat. Nah, ini dari kejadian seperti itu, hujan, kemudian misalkan berkabut dan sebagainya, ini akan memberikan apa namanya tambahan pengalaman buat kita mengenai bagaimana link radio kita ini tidak lepas daripada pengaruh cuaca, pengaruh atmosfer dan pengaruh lingkungan. Ya. Nah ini sayangnya saat ini kita nggak bisa melakukan itu karena memang peralatannya kondisinya rusak ya. Kita udah berusaha mencari, namun udah nggak ada lagi peralatan yang termasuk peralatan yang lama begitu, dan tidak semuanya punya, dalam artian itu tidak apa tidak secara umum di apa namanya ada ya. Jadi memang peralatan kita peroleh dari Indosat, kecuali kalau kita minta ke Indosat lagi begitu ya. Baik, namun sebagai gantinya nanti tentunya saya akan memberikan tugas ya akhir semester berupa rancangan, tidak lakukan implementasi atau praktek, cuman perencanaan saja. Jadi saudara merencanakan dan merancang link radio dari lokasi-lokasi yang saya berikan pada masing-masing mahasiswa. Ya. Atau mungkin secara grup mahasiswa ya, tentukan lokasinya, kemudian mereka melakukan secara bersama, ya, kemudian dari hasil perhitungan maupun simulasi tersebut, saudara tuliskan dalam bentuk laporan. Jadi hanya laporannya saja yang saya nilai sebagai nilai tambahan dari nilai-nilai yang lain seperti dari nilai akhir UTS, UAS, ya, tugas, juga nilai praktikum, semua kita kumpulkan jadi satu menjadi nilai akhir semester saudara ya, begitu kira-kira. Baik, untuk menghemat waktu kita akan mulai saja pembahasan kuliah kita untuk materi yang akan kita laksanakan, materi yang baru ya. Ini merupakan materi yang secara khusus memang ini diperlukan untuk keperluan UAS ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada beberapa yang kaitannya dengan materi-materi yang sudah kita lalui ya.
pada setengah semester yang lalu. Baik, untuk itu kita akan apa namanya? Kita akan mulai saja ya. Untuk mengambil gambarnya ya sebagai bahan untuk membuat BAP. Baik, ini adalah akan saya share ya materi kita untuk pagi ini. Kita mulai dengan materi yang baru ya, yaitu ini ya. Sudah bisa dilihat? Halo? Sudah bisa melihat? Bisa, Pak. Baik. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas ya mulai pagi ini sampai akhir semester nanti adalah judulnya adalah perencanaan dan perancangan sistem radio link microwave ya, atau microwave link planning and design. Jadi sebelum kita lebih jauh pembahasan kita mulai dengan pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi microwave? Ya. Jadi secara umum, satu sistem komunikasi yang disebut sistem komunikasi microwave itu adalah sistem komunikasi yang menggunakan pita frekuensi radio dengan rentang frekuensi dari 2 sampai 62 sampai 60 giga. Ya. Jadi apapun sistem komunikasi yang menggunakan rentang frekuensi ini, maka ini termasuk sistem komunikasi microwave. Nah, tentunya diantaranya salah satunya adalah sistem komunikasi terestrial microwave yang kita bahas ini ya. Ada juga sistem komunikasi lain yang menggunakan band frekuensi ini, misalkan sistem komunikasi satellite atau space communication dan sebagainya. Ya. Tapi menurut IEEE ya, pada band frekuensi antara 30 sampai dengan 300 giga, ya, jadi band frekuensi gelombang elektromagnetik antara 30 sampai dengan 300 giga, ini disebut gelombang millimeter wave atau millimeter wave ya. Bukan gelombang mikro sebagaimana panjang gelombangnya kira-kira antara dari 1 sampai dengan 10 mm. Jadi sebagaimana panjang gelombangnya di kisaran 1 sampai dengan 10 mm, maka ini disebut sebagai gelombang milimeter atau millimeter wave ya. Nah, sistem dengan kapasitas yang kecil itu biasanya menggunakan band frekuensi kurang dari 3 giga ya. Jadi kalau kita kembali ke band frekuensi microwave antara 2 sampai dengan 60 giga, maka untuk kapasitas kecil, maksudnya kapasitas transmisi, misalkan order 1 atau order 2 ya, itu biasanya band frekuensi yang digunakan itu adalah band frekuensi di bawah 3 GHz. Ya. Sedangkan untuk kapasitas medium dengan kapasitas yang lebih besar, ini biasanya menggunakan band frekuensi antara 3 sampai dengan 16 giga. Ya. Contoh misalkan untuk band frekuensi order order 3 misalkan ya. Itu biasanya menggunakan band frekuensi yang lebih tinggi lagi, itu antara 3 sampai dengan 16 sampai dengan 15 GHz. Frekuensi di atas 15 giga itu biasanya digunakan untuk transmisi jarak pendek atau short haul transmission. Jadi band frekuensi tadi yang sudah disebutkan di atas tadi,
misalnya untuk band 3 giga atau di bawah 15 giga, itu biasanya untuk long haul transmission, untuk transmisi jarak jauh. Nah, sedangkan kalau kita ya akan implementasi untuk transmisi jarak pendek atau short haul communication, short haul transmission maksud saya, atau short haul transmission, maka ini menggunakan frekuensi yang justru lebih tinggi daripada 15 giga. Kenapa demikian? Ini kaitannya dengan Frisch formula ya, di mana kita tahu bahwa semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi frekuensi, semakin besar loss-nya. Maka untuk jarak pendek, untuk mengkompensasi jarak tersebut, maka kita gunakan frekuensi yang semakin tinggi. Sebabnya kalau kita gunakan frekuensi yang rendah, maka loss akan kecil kan, sehingga levelnya bisa jadi akan terlalu kuat ya, akan terlalu kuat. Oleh karena itu untuk mengkompensasi ini kita gunakan frekuensi yang lebih tinggi ya, sehingga redamannya cukup besar ya, dan akhirnya level signal kita cukup ya memenuhi syarat untuk keperluan komunikasi. Nah, akan lebih baik kalau kita paham tentang spektrum gelombang elektromagnetik ya. Mungkin saudara bisa jadi udah tahu atau belum tahu bahwa gelombang elektromagnetik atau spektrum gelombang elektromagnetik di udara itu sudah ditentukan atau sudah dibagi-bagi ya, dan ini sudah berlaku sejak lama. Jadi spektrum frekuensi gelombang elektromagnetik itu mulai dari ELF atau extra low frequency sampai dengan very low frequency, bahkan sedikit masuk ke band frekuensi low frequency. Itu frekuensi antara 3 sampai 30 kilo ya, atau lebih pastinya untuk band frekuensi di bawah 10 kHz yang itu masuk very low frequency ya. Ini adalah band frekuensi yang digunakan untuk sound, untuk suara. Di antaranya adalah suara manusia itu berada pada band frekuensi ini ya. Kita tahu bahwa voice band itu berada pada band frekuensi dari 0 nominalnya ya, dari 0 sampai dengan 4 kilohertz. Oke, jadi ini termasuk band frekuensi very low frekuensi dan termasuk kategori frekuensi suara atau sound, bisa berupa suara manusia, voice, atau bisa berupa suara musik misalkan ya. Kita tahu bahwa musik itu menempati pada band frekuensi dari 20 sampai dengan 20 kHz. Berarti berada pada band frekuensi ini. Nah, kemudian di atas itu ya, di atas low frekuensi atau very low frekuensi sampai dengan band frekuensi UHF ya, dari very low frekuensi masuk ke low frekuensi ya, itu masih frekuensi suara, lalu masuk pada mulai dari LF low frekuensi, medium frekuensi MF, high frekuensi HF, very high frekuensi VHF, ultra high frekuensi UHF, UHF ya, itu sudah dikatakan sebagai spektrum gelombang radio. Spektrum gelombang radio atau sinyal radio atau yang kita kenal sebagai sinyal RF ya. Jadi sinyal RF itu mulai dari band frekuensi LF, low frekuensi, lalu MF, HF, VHF, sampai UHF. Bahkan udah masuk pada band frekuensi super high frekuensi atau SHF ya. Nah, itu seperti yang kita bahas sekarang, radio microwave itu berada pada band frekuensi ini ya, yaitu termasuk golongan atau kategori band frekuensi
radio atau RF. Di atas band frekuensi radio, di atas RF, maka kita sudah masuk pada cahaya. Itu mulai dari akhir band frekuensi EHF atau extra high frequency, ya, itu masuk ke infrared, lalu ultraviolet UV, kemudian setelah itu masuk ke band frekuensi X-ray. Di atas X-ray adalah gamma ray dan X-ray, gamma ray, satu lagi apa nih? Saya aku baca ya. Nah itu termasuk light, udah termasuk fisiknya, sudah termasuk cahaya, ya. Jadi secara keseluruhan boleh saya simpulkan bahwa spektrum frekuensi gelombang elektromagnetik itu ada 3, ya. Suara, sound, lalu gelombang radio, RF. Jadi yang pertama adalah gelombang suara atau sound, lalu gelombang radio RF, dan gelombang cahaya, light, ya. Jadi kalau kita lihat frekuensi secara lebih spesifik, kita bisa lihat pada slide ini, ya. Nah, tentunya kalau kita bicara band frekuensi, ini kaitannya juga dengan gelombang radio. Di mana kita tahu bahwa gelombang radio yang kita kenal sebagai lambda itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi, ya. Lambda dalam meter adalah kecepatan cahaya 300 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi, ya. Nah, sehingga setiap band frekuensi itu tentunya dapat kita tentukan berapa lambdanya, terus kita bisa tentukan jaraknya, ya. Contoh misalkan untuk band frekuensi LR tadi di bawah 10 kHz, ya, di mana komunikasi yang menggunakan band frekuensi ini itu paling jauh. Untuk frekuensi low frekuensi itu lambdanya adalah 10 kHz, berarti lambdanya adalah 30 km, ya. Lalu untuk LF low frekuensi sampai medium frekuensi itu frekuensinya sampai 1 MHz, sehingga panjang gelombangnya sampai 3 km. Nah, sedangkan untuk band frekuensi VHF, ya, VHF, nah selanjutnya sampai VHF itu frekuensinya sampai 100 MHz. Berarti panjang gelombangnya itu sampai dengan 3 meter. Maka kita lihat di sana bahwa semakin tinggi band frekuensi maka panjang gelombangnya semakin pendek, ya. Itu sebabnya kenapa kenapa kita perlu modulasi, ya. Jadi kalau kita bicara tentang voice communication atau komunikasi suara, di mana suara kita ingin kita transmisikan secara jarak jauh, ya, maka harus kita modulasi karena kaitannya dengan antena, ya. Bayangkan kalau kita nggak kita modulasi, misalkan suara kita tuh yang di bawah 10 kHz yang kita modulasi, maka lambdanya kan 30 km, ya. Misalkan suara kita 10 kHz lah katakan, ya. Maka kita butuh antena yang panjangnya 30 km. Kan itu enggak sesuatu yang impossible, ya, sesuatu yang tidak realistis kita membangun sebuah antena yang panjang lambdanya adalah atau panjang antenanya sepanjang 30 km untuk dapat mentransmisikan suara kita yang frekuensinya 10 kHz. Ini kan nggak realistis. Itu sebabnya kita perlu modulasi. Dengan modulasi, ya, suara kita itu dapat kita tumpangkan lah, istilahnya modulasi itu penumpangan pada frekuensi carrier, yang mana frekuensi carriernya jauh lebih besar atau jauh lebih tinggi daripada frekuensi yang kita mau modulasi. Contoh misalkan, kalau suara kita
ya mau kita modulasikan untuk komunikasi VHF lah katakan ya, VHF, very high frequency, ya, maka lambdanya adalah 3 meter. Berarti kita perlu sebuah antena yang panjangnya 3 meter lambdanya. Kalau antena dipol itu adalah setengah lambda, berarti panjang antenanya adalah 1,5 meter. Ini masih cukup ya, realistis ya, untuk dapat kita implementasikan untuk keperluan voice communication. Nah, semakin tinggi band frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin pendek, maka panjang dimensi antenanya semakin pendek juga. Ya tentunya ada batasnya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan band frekuensi 10 GHz untuk keperluan ini masuk ke band frekuensi microwave kan ya. Maka panjang dimensi antenanya adalah 3 cm. Coba bayangkan, kalau 3 cm kamu realisasi dengan menggunakan dipol antena ya, di mana panjang dipol antenanya adalah setengah lambda, katakan setengah lambda dari panjang terpendek 3 cm, berarti dimensi antena dipol yang kita buat untuk keperluan komunikasi microwave ini yang bekerja pada band frekuensi 10 giga, maka dimensinya cuma 1,5 cm. Coba bayangkan, apakah realistis nggak kita bikin sebuah antena dipol yang dimensinya adalah 1,5 cm? Ini kan sesuatu yang tidak realistis, sesuatu yang tidak mungkin ya. Karena prinsipnya adalah antena semakin besar, maka sifat kemampuan dia mentransmisikannya ya, atau efisiensi transmisinya lebih baik. Ya, jadi kalau dipol yang panjang cuma 1,5 cm ini nggak mungkin ya kita buat sebagai antena. Oleh karena itu, untuk band frekuensi di atas 1 giga, yang mana kita udah definisikan tadi bahwa di atas 2 giga sampai 60 giga, maka itu termasuk band frekuensi microwave. Ini nggak mungkin kita menggunakan antena dipol lagi. Ya, karena apa? Karena semakin pendeknya lambdanya. Nah, karena itu realisasinya adalah menggunakan antena parabola. Ya. Di mana antenanya tentunya bukan lagi antena dipol, tapi antena yang implementasinya dalam bentuk bumbung udara. Bisa. Ya, ini tinggal saudara kembali bisa mereview lagi pelajaran antena ya. Di sini saya akan tidak membahas tentang antena ya. Baik, selanjutnya adalah ini tabel yang menunjukkan penamaan daripada spektrum band frekuensi yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Lebih detailnya adalah ini. Jadi band-band frekuensi yang lama yang sudah selama ini kita gunakan berdasarkan ATU itu HF misalkan, itu band frekuensinya dari 3 sampai 30 MHz. Jadi kita nggak membahas di bawah HF ya. Jadi yang kita bahas adalah betul-betul band frekuensi radio. Itu mulai dari HF ya. High frekuensi itu dari 3 sampai dengan 30 MHz. Lalu VHF dari 30 sampai 300. UHF dari 300 sampai 3000 mega atau 3 giga. Lalu, nah ini udah di atas 1 giga ya. Yang mana ini termasuk band frekuensi microwave. Ini bisa tolong. Band frekuensi microwave itu dibagi-bagi menjadi L-band. L-band itu dari 1 sampai 2 giga. S-band dari 2 sampai 3 giga. Ya. Nah, ini pembagiannya, oke? Jadi mungkin sudah dengar ya. Ada satellite, low orbital satellite itu bekerja pada L-band, yaitu sekitar 1 sampai 2 giga. Ada juga yang bekerja pada S-band ya. Umumnya pada S-band di mana band frekuensinya adalah 3 GHz ya. Kemudian untuk satelit domestik yang kita punya itu adalah
menggunakan band frekuensi microwave antara 4 sampai dengan 8 giga. Dan selanjutnya kita sebutin adalah C-band, ya, di mana 4 giga untuk keperluan apa? Untuk keperluan downlinknya, sedangkan untuk uplinknya menggunakan band frekuensi 6 giga. Dan selanjutnya, ya, kita kenal ya juga sebagai S-band, KU-band. Ini adalah termasuk band-band frekuensi microwave yang digunakan untuk keperluan komunikasi satelit. Nah, itu adalah merupakan pembagian band-band frekuensi lama, ya, yang ditentukan sama ATU yang selama ini kita pakai. Nah, ATU membuat nomenklatur, ya. Nomenklatur adalah perubahan dari yang lama menjadi yang baru, yang disebut new band. Itu mudah saja, kita di sana ada A, B, C, D, dan selanjutnya. Di mana tuh band A adalah antara 0 sampai 250 MHz, B 250 sampai 500 MHz, dan selanjutnya. Ya. Ini adalah nomenklatur yang dibuat oleh ATU yang dari band frekuensi yang lama. Namun dalam prakteknya, ya, kita masih menggunakan outband, masih menggunakan band-band frekuensi yang lama. Kenapa? Sebabnya ini sudah menjadi sesuatu yang apa namanya ya, yang sudah populer, ya, dan sudah melekat pada kita. Kita artinya orang-orang yang berkecimpung di bidang radio pada umumnya, ya. Sehingga band-band frekuensi yang baru yang A, B, C demikian itu masih jarang digunakan, jarang sekali, ya. Jadi kita masih menggunakan band frekuensi yang lama. Nah, karena itu ini ada baiknya kalau saudara tahu ini dan bisa, ya, syukur bisa hafal, ya. Jadi kalau orang bicara ini bekerja pada band apa, ini S-band satelit misalkan. Kamu tahu S-band satelit berarti satelit, biasanya weather satellite, satelit cuaca yang bekerja pada band frekuensi 3 giga, antara 2 sampai 3 giga, ya, sekitar itulah. Lalu misalkan untuk band frekuensi lainnya, misalkan X-band, ya, kita tahu antara 8 sampai 12 giga dan selanjutnya. Ya, jadi ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan para engineer di bidang radio, ya. Nah, kalau kita bicara spektrum frekuensi, ini kaitannya juga dengan energi. Jadi bukan hanya soal frekuensi dan lambda saja, tapi kaitannya juga dengan energinya. Semakin tinggi frekuensi, maka energinya semakin kuat, semakin besar, ya. Nah, karena energi gelombang radio ini adalah sesuatu yang khususnya yang kuat, ya, ini tidak baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, ya. Maka ada ketentuan, ada batas-batasnya. Berapa batas yang ditentukan oleh FCC atau Frequency Communication, ini adalah organisasi di Amerika yang menentukan tentang gelombang radio, ya. Di Eropa itu lain lagi. Nah, dikatakan di sini bahkan dikatakan lebih kuat daripada 10 kali dari ketentuan FCC, ya. Jadi ini merupakan batas, ya, yang diperbolehkan untuk tubuh manusia. Nah, kenapa kita membahas tentang radio microwave? Asik, keuntungannya apa? Kerugiannya itu apa? Ya. Nah, di sini lebih kita membahas tentang keuntungannya, ya. Pertama, keuntungan pertama adalah pengaruhnya kecil terhadap bencana alam. Jadi dibandingkan dengan sistem komunikasi fisik, artinya menggunakan media fisik seperti kabel misalkan, ya. Kalau terjadi suatu bencana, katakanlah misalnya gempa bumi, ya, longsor seperti itu, maka komunikasi radio microwave ini tidak begitu ngaruh. Kecuali kalau gempanya sangat masif sekali, ya, sangat besar sekali, sehingga tentunya ini dapat mempengaruhinya. Karena semua infrastrukturnya akan mengalami kolaps, akan mengalami kehancuran, ya. Kalau sifatnya hanya lokal saja, ya, longsor misalkan, link radio antara
yang terjadi bencana tersebut tidak terpengaruh. Artinya komunikasi masih berlangsung. Tapi kalau umpamanya ini menggunakan media kabel, ya, di mana kabel tersebut melalui lokasi yang kena longsor tadi, karena bencana tadi, tentunya akan terganggu. Ya. Baik itu komunikasi microwave, bahkan untuk komunikasi di atasnya misalkan fiber optik. Ya. Fiber optik, kabel fiber optik itu merupakan media transmisi untuk komunikasi microwave. Ya. Menggunakan fiber optik. Nah, kalau kita lihat secara manfaat daripada bandwidth, memang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan radio, ya. Tapi kalau kita lihat dari aspek yang lain berkaitan dengan tadi, kalau terjadi suatu bencana, maka jaringan fiber optik ini akan ikut hancur, ya. Dan tidaknya putuslah akibat daripada bencana tersebut. Lalu yang berikutnya kecenderungan terhadap kerusakan yang tidak disengaja kecil. Ya, kalau pada jaringan fisik, baik itu kabel koaksial, katakanlah demikian, maupun kabel FO, ya, kalau terjadi kerusakan yang disebabkan oleh oleh tindakan-tindakan yang tidak disengaja, contoh kecil misalkan ada orang yang melakukan galian apakah untuk keperluan galian saluran, untuk keperluan galian fondasi untuk bangunan dan sebagainya. Nah, kalau kebetulan di bawahnya itu ada jaringan kabel, baik itu kabel listrik atau kabel RF, koaksial atau bahkan kabel optik, kalau tidak sengaja tergali, digging namanya, maka ini akan putus. Kalau putus berarti ya putuslah atau outage sistem kita. Kalau radio kan enggak, karena semuanya berada di udara, ya. Dan mungkin ada orang yang yang nari-nari di atas atmosfer misalkannya untuk keperluan menghalangi gelombang radio. Lalu yang radio yang melintas pegunungan, sungai secara ekonomis lebih visible. Nah, kalau lokasi untuk kita bangun komunikasi antara dua tempat, yang tempat tersebut ya melalui sebuah pegunungan atau sungai, maka ini pun sama, ya. Kalau kita menggunakan media fisik, ini akan sulit. Maka akan lebih visible kalau kita menggunakan media gelombang radio atau media non fisik seperti radio, ya. Lalu instalasi dan pemeliharaan lebih bersifat per titik, single point. Jadi tadi seperti yang saya katakan, kalau kita membangun sebuah komunikasi antara dua lokasi, dua kota lah misalkan, ya, maka sifat pemeliharaannya adalah berada pada masing-masing tempat tersebut. Misalkan satu ada di Bandung, satu lagi ada di katakanlah ada di mana, ya. Kalau sampai Jakarta terlalu jauh. Ya, misalkan titik A, titik B lah demikian, ya. Maka sifat pemeliharaannya itu bersifat per titik. Jadi nggak perlu panjang lintasan tersebut kita pelihara, ya. Dalam artian melihara tanahnya dan sebagainya nggak perlu. Itu urusan lain lagi. Kecuali kalau kita menggunakan media fisik seperti fiber optik misalnya, yang menghubungkan dua titik, maka diadakan berkala dan bersifat rutin untuk melakukan pemeliharaan sepanjang saluran ini, ya, yang membentang dari A sampai dengan B. Kenapa? Karena bisa jadi tadi, ya, di lokasi tersebut orang nggak tahu membangun sebuah bangunan, ya, tanpa nanya-nanya dulu, dia melakukan eskavator misalkan excavation, sehingga menyebabkan semua jaringan di bawahnya akan mengalami kerusakan, ya. Lalu keamanan juga bersifat per titik, jadi kita nggak perlu melakukan pemeriksaan, ya, sepanjang lintasan, kita cukup pada titiknya saja, ya. Kalau ya biasanya sih, ya, untuk sistem komunikasi itu pasti ada namanya rumah atau house-nya, ya.
di mana di sana peralatan ditempatkan. Nah, kalau untuk komunikasi gelombang radio microwave, ini cukup pada lokasi-lokasi tersebut atau disebut sebagai single point. Nah, cukup kita lihat dalam rumahnya, apakah rumah stasiunnya itu masih lengkap peralatannya, apakah ada gangguan dan sebagainya. Nggak perlu kita sepanjang jarak tersebut kita perhatikan ya, udaranya, lingkungannya dan sebagainya, nggak perlu, kecuali kalau ada gangguan. Ya. Lalu deployment lebih cepat, khususnya kalau terjadi bencana. Sistem komunikasi yang menggunakan wireless atau menggunakan media non-phasing atau udara, ya, menggunakan gelombang radio, ini akan cepat pengelolaannya. Nah, misalkan tadi ketika terjadi bencana, semua infrastruktur jaringan komunikasi kabelnya hancur, maka supaya ada lagi komunikasi yang lebih cepat kita menggunakan sistem komunikasi radio, ya. Nah, itulah kira-kira keuntungannya, banyak sebetulnya ya. Tapi ini yang paling penting adalah seperti yang sudah kita bahas. Lalu kita masuk ke aplikasi gelombang radio. Aplikasi gelombang mikro, ya, atau aplikasi sistem komunikasi gelombang mikro itu macam-macam. Untuk keperluan fixed link operator, untuk keperluan operasi yang tetap, misalkan untuk transportasi kereta api, misalkan ya, PT Kereta Api, misalkan dia memiliki jaringan radio microwave sendiri, ya. Misalkan untuk keperluan rural village, untuk keperluan komunikasi seluler misalkan ya, juga sama. Ini fixed communication. Juga untuk utility, misalkan untuk PLN ya, untuk pembangkit listrik, ini menggunakan juga gelombang radio microwave atau sistem komunikasi microwave untuk menghubungkan antara powerhouse atau pembangkit ya ke gardu-gardu induknya ya, dan seterusnya. Juga untuk television, TV distribution network. Nah, kita bisa menonton siaran televisi dari Jakarta karena adanya jaringan komunikasi makro ya. Jadi apa yang disiarkan dari Jakarta itu akan ditransmisikan menggunakan link radio microwave dalam bentuk data-data digital ya, atau menggunakan komunikasi digital yang sudah kita bahas tadi sebelumnya pada semester yang lalu ya, lalu diterima pada satu stasiun, kemudian diturun lagi menjadi sinyal TV-nya. Nah, ini contohnya misalkan kalau saudara sekali melihat ya daerah saya lupa nama tempatnya apa, tapi daerah Barokai lah yang menuju Lembang ya, mulai dari jalan Kolonel Masuri ke atas terus, itu adalah suatu daerah di mana tempat tersebut kalau nggak salah di atas Barokai sedikit ya, itu daerah tersebut adalah daerah yang tepat atau daerah yang cocok ya untuk keperluan menempatkan antena-antena microwave ya yang menghubungkan itu dengan studio yang ada di Jakarta. Jadi dari studio Jakarta itu langsung ditransmisikan menggunakan radio link microwave ya. Misalkan kapasitas 2 Mbps misalkan ya. Dari situ kemudian ditransmisi ulang ke masyarakat ya. Itu. Jadi inilah salah satu contoh yang lain untuk keperluan TV distribution network. Dan juga yang kita rasakan sekarang untuk keperluan GSM, untuk Global System Mobile Communication ya. Nah, sistem gelombang radio microwave atau sistem televisi microwave yang saya gunakan pada seluler itu lebih untuk keperluan backhaul
untuk keperluan backhaul. Backhaul itu adalah untuk keperluan akses, ya. Kita lihat dari sini, misalkan dari handphone kita itu akses ke BTS. Dari BTS itu adalah Base Transmission System, ya. Kemudian dari BTS sinyal kita tuh diteruskan ke BSC atau Base Station System Concentration. Dikonsentrasikan di situ. Jadi beberapa BTS ya dikumpulkan di BSC, dikonsentrasikan di BSC menggunakan radio link microwave pada band frekuensi microwave tentunya, ya. Nah, dari BSC itu dikirim lagi ke MSC atau Master Station Concentration. Ini masih menggunakan gelombang radio microwave atau menggunakan radio link microwave. Tapi sebagaimana kapasitas semakin bertambah terus karena pengguna daripada seluler semakin banyak, ya, pengguna handphone semakin banyak, maka membutuhkan bandwidth semakin besar. Nah, oleh karena itu biasanya dari BSC ke MSC karena muatannya semakin besar, muatan itu artinya datanya semakin besar, data informasi semakin besar dari pelanggan-pelanggan, itu mungkin nggak cukup ya ketika itu menggunakan band frekuensi gelombang radio. Oleh karena itu, di sini akan lebih efektif menggunakan menggunakan FO atau fiber optic, di mana kita tahu bahwa fiber optic menawarkan bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan dengan radio. Bahkan dulu orang berpikir bahwa radio itu sudah habis dalam arti sudah nggak bisa lagi dipakai untuk keperluan sebagai istilahnya sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya. Sebagai pembawa, ya, pembawa muatan yang semakin besar. Muatan itu artinya kapasitas datanya semakin besar. Karena keterbatasan daripada bandwidth. Yang kata lain, bandwidth radio atau bandwidth gelombang radio microwave itu terbatas bandwidthnya, sehingga nggak bisa membawa. Nah, kita tahu bahwa sistem PDH atau Plate Synchronous Digital Hierarchy yang sudah kita bahas sebelumnya itu, yang berupa UTS, itu masih kapasitasnya masih pada paling tinggi order 5 atau order 4 dalam prakteknya, ya. Order 4 itu sekitar 140 Mbps. Itu udah besar, ya. Kalau untuk keperluan suara itu untuk ukuran voice misalkan, ini udah termasuk besar. Tapi kita tahu bahwa konten daripada informasi itu tidak selalu suara, ya. Ada musik, bahkan sekarang udah lebih banyak orang menggunakan komunikasi menggunakan visi atau visual communication atau video communication dibandingkan suara. Kenapa? Karena kita dapat mendengarkan suaranya, kita pun dapat melihat orangnya, ya kan? Namun di sini kita membutuhkan bandwidth yang besar. Nah, kalau semakin banyak orang menggunakan fasilitas visi, maka dia praktek di sini tentunya kita membutuhkan bandwidth yang semakin besar. Oleh karena itu, ya, bandwidth dari radio itu terbatas untuk dapat membawa ini, sehingga pilihan yang paling baik menggunakan fiber optic, ya. Jadi biasanya untuk di level dari BSC ke MSC itu sudah menggunakan fiber optic. Kenapa? Karena menawarkan bandwidth yang semakin besar. Nah, band sinyalnya pun semakin besar. Kalau sebelumnya kita masih pada baseband berbasis PDH atau Plate Synchronous Digital Hierarchy, maka sekarang ini sudah berbasis SDH atau Synchronous Digital Hierarchy. Bahkan sudah berbasis optik, ya. Nah, karena itu bandwidth-nya kan semakin besar. Maka fiber optik sebagai pilihan yang paling baik.
Nah, kalau kita bicara tentang seluler, yang tadinya kita masih menggunakan global sistem mobile atau GSM, ya, maka sebagaimana bandwidth semakin besar, diperlukan teknologi yang semakin baik, semakin maju, maka teknologi komunikasi seluler ya, yang mulai katakanlah generasi yang kedua, yang kedua, yang udah kita nikmati generasi yang kedua, atau 2G, lalu 2.5G, lalu 3G, ya. Nah, dari 3G itu udah data di sini, atau yang kita kenal sebagai apa namanya next generation mobile network, ya. Nah, dari 3G lalu masuk ke 4G udah kita lewati. Nah, sekarang kita berada pada teknologi yang kelima atau 5G. Antara 4G dengan 5G, di mana generasi 2G atau apalagi 1G, 2G, 2.5G sampai 3G sudah mulai ditinggalkan. Meskipun masih ada. Karena apa tadi? Karena efisiensi, ya. Kalau kita bicara efisiensi spektralnya, maka 4G, 5G itu jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Baik, itu adalah terkait dengan apa namanya aplikasi, ya, sistem komunikasi terestrial gelombang microwave. Nah, sekarang kita akan belajar tentang propagasinya. Jadi, kalau kita belajar tentang teknologi microwave, ya, atau sistem komunikasi microwave, maka kita tidak cukup hanya belajar bagaimana cara kerja peralatan sistem komunikasi microwave tersebut, ya. Nah, cukup hanya itu. Kita juga perlu tahu tentang bagaimana perilaku gelombang radio makro itu merambat atau propagate di atmosfer. Nah, kalau kita kembali ke pembagian daripada band spektrum frekuensi, ya, kita tahu bahwa dibagi-bagi karena frekuensi memiliki panjang gelombang, ya, panjang gelombang dan juga energinya. Maka dari setiap spektrum band frekuensi tersebut, ya, misalkan HF dengan VHF dengan apa namanya UHF, lebih tinggi lagi microwave misalkan, ini memiliki sifat propagasi yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan bagaimana gelombang radio yang bekerja pada band frekuensi HF, HF itu sama dengan bagaimana perilaku daripada gelombang radio yang bekerja pada band frekuensi microwave. Itu sangat beda sekali. Oleh karena itu, bagi seorang engineer di bidang radio harus paham, ya, harus mengerti sifat propagasi gelombang radio tersebut. Nah, kenapa? Ya, untuk komunikasi jarak jauh, untuk long haul communication atau untuk long haul transmission yang dapat melintasi daripada benua, bahkan kita bisa apa namanya bisa melewati hampir 2/3 bagian daripada bumi, berarti kita bisa mengkomunikasi sampai ke kutub sebetulnya. Kenapa kita nggak menggunakan sistem komunikasi terestrial microwave? Kenapa? Bahkan di sini kita menggunakan sistem komunikasi yang termasuk lama, yang kita kenal sebagai SSB. SSB adalah single sideband. Radio single sideband atau radio SSB ini terbilang radio, ya, yang pertama kali digunakan oleh si Marconi untuk dapat dia berkomunikasi antar benua. Ya, itu menggunakan band frekuensi HF atau high frekuensi antara 3 sampai dengan 30 MHz. Radionya adalah teknologi SSB atau single sideband. Ya. Nah, radio ini cocok, ya, kalau digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Ya, bahkan ini bisa kita berkomunikasi dengan teman kita yang berada di Eropa misalkan,
atau yang berada di kutub sekalipun kita bisa berkomunikasi dan menggunakan sistem komunikasi HF ini atau radio SSB ya. Ya, saya pernah dulu ya ketika kita punya expert tenaga ahli dari Switzerland di lab kita ya. Saya kan harus bekerja sama dengan dia. Itu pernah saya diajak ke rumahnya. Ternyata di rumahnya tuh dia punya apa namanya khusus punya perangkat komunikasi SSB di mana dia perlu untuk dapat berkomunikasi dengan rekan-rekannya yang berada di negaranya di Swiss misalkan, atau bahkan rekan-rekannya yang sedang berada di kutub pun sekalipun dia bisa berkomunikasi. Dan saya lihat sendiri, ya, dia bisa berkomunikasi dengan temannya yang ada di Eropa, bahkan ada yang di kutub dengan menggunakan perangkat radio SSB yang ada di rumahnya, ya, gitu. Oke. Nah, apalagi untuk keperluan komunikasi di Indonesia, ya, negara kita, misalkan antara Jawa dengan Sumatera. Dulu saya nggak tahu apakah masih ada nggak perangkatnya. Radio SSB-nya di lab kita ya. Saya nggak lihat lagi nih. Atau mungkin di tempat yang lain ya. Dulu saya pernah saya pakai, karena memang kita punya di lab ya, radio SSB. Saya bikin antenanya ya, yang cukup panjang itu. Antenanya menggunakan antena apa namanya? Antena lupa namanya. Ya semacam antena dipol lah ya, yang cukup panjang tuh. Karena bekerja pada band frekuensi 3 giga, paling kira-kira panjangnya 10 meter. Ya. Bahkan lebih tuh, ya. 100 kalau nggak salah lambdanya. Jadi kalau kita gunakan setengah lambda berarti panjangnya 50 meter yang melintas di atas gedung lab kita. Ini biasanya kita pakai, saya pakai, teman saya yang menggunakannya untuk komunikasi saya dengan teman-teman yang saya peroleh yang mereka berada di pertambangan-pertambangan biasanya ya, pertambangan batu bara di Sumatera, itu namanya apa ya. Lalu juga teman-teman yang berada di pertambangan di Papua. Saya bisa berkomunikasi dengan cukup baik dengan menggunakan perangkat SSB. Ya. Nah, kenapa kita nggak menggunakan radio microwave atau yang lebih bawah lagi menggunakan radio VHF misalkan, macam walkie-talkie? Karena keterbatasan daripada jangkauan. Kenapa demikian? Karena sifat propagasinya berbeda. Semakin tinggi frekuensi, apalagi kalau kita bicara di band frekuensi microwave, ya, maka sifat propagasinya udah seperti cahaya, udah lurus begitu. Karena dia lurus, maka permukaan bumi kita itu kan nggak seluruh seperti meja, ya. Dan di atasnya tentunya ada beberapa bagian-bagian yang misalkan gunung, pepohonan, bangunan dan sebagainya, dan juga akan dibatasi oleh kuvatur daripada bumi. Jadi kalau bumi itu adalah kita anggap masih sebagai peti meja, ini udah pikiran yang sudah terlambat sekali. Dunia atau bumi kita itu permukaannya adalah kurvatur atau melengkung. Karena memang bentuknya bola ya. Sehingga kalau kita batasi pada segmen yang saja itu berarti permukaan bumi kita adalah curve atau melengkung atau kurvatur. Nah, karena bumi kita itu melengkung, sehingga sifat propagasi gelombang radio itu yang bersifat lurus, ya, itu akan ada batas. Batasnya biasanya dibatasi sampai dengan 60 km. Ya. Itu sudah termasuk jauh. Nah, kita baca aja di sini. Nah, kalau kita akan membangun suatu sistem komunikasi terrestrial microwave, maka satu hal pertama yang harus kita pertimbangkan secara betul-betul serius adalah namanya line of sight. Jadi kalau kita akan membangun suatu sistem radio microwave, hal pertama adalah komunikasi radio microwave itu harus
memenuhi syarat kondisi line of sight atau kondisi loss yang betul-betul terbuka atau clear. Maksudnya adalah loss itu adalah di mana antara pemancar dan penerima. Maksud saya adalah antena pemancar dengan antena penerima itu harus betul-betul saling melihat clear, ya. Jadi antara ini tidak ada boleh ada namanya perintah. Jadi harus betul-betul clear, bebas. Nah, seperti ada kalau kita bicara dengan teman, ya saling memandang begitu, itu namanya line of sight. Nah, kalau terhalang sesuatu antara itu, apakah itu halangannya berupa halangan fisik seperti bangunan, ya, atau apa namanya gunung, atau mungkin yang tidak secara physically menghalang, tapi secara apa namanya, secara permukaan bumi yang sangat tadi dalam melengkung tadi, ya maka ini disebut line of sight atau tidak memenuhi syarat kondisi line of sight. Ya. Lalu yang kedua, dalam kondisi atmosfer normal, kondisi normal itu artinya kondisi di mana temperatur, tekanan, semuanya serba normal, begitu. Ya. Maka horizon radio itu kira-kira 30% di atas optical horizon, di atas horizon optik atau mata kita. Contohnya misalnya kalau kita berada di tepi pantai. Kalau kita berada di tepi pantai, kalau kita melihat jauh ke sana, ya ke ujung daripada laut kita berada di tepi pantai laut, ya. Kalau kita lihat ke ujung laut itu betul-betul seakan-akan adalah garis lurus. Nah, itu yang disebut sebagai optical horizon. Ya. Nah, dikatakan di sini bahwa horizon radio itu 30% lebih jauh dibandingkan dengan horizon optical kita. Jadi kalau kita melihat ujung daripada daripada laut itu berupa garis gitu, ya. Kalau untuk radio 30% lebih jauh, artinya masih di balik itu radio masih mampu menjangkaunya. Ya. Lalu yang berikutnya, saya katakan bahwa komunikasi terestrial microwave itu membutuhkan kondisi line of sight. Itu syarat mutlak. Jadi nggak boleh kita abaikan, ya. Jadi kalau saudara akan membangun radio microwave, maka syaratnya harus mutlak dipenuhi, ya. Jadi kalau ada penghalang, meskipun hanya sebuah pohon misalkan, jangan jangan dianggap remeh, ya. Gitu. Jadi betul-betul clear, betul-betul terbuka. Bahkan dari pengalaman yang sudah kita lakukan dengan mahasiswa yang saya katakan tadi, rata kita masih baik, ya. Mereka melakukan survei, lalu sudah memperoleh lokasi yang dianggap terbuka antara dengan lawannya, ya. Lawannya itu ada di Polban, satu lagi lokasi yang kami tentukan tadi. Secara gambaran simulasi menggunakan software, karena kita nanti akan menggunakan software radio mobile, ya, di mana ini sudah dipetakan dalam bentuk foto, peta digital, begitu. Ya. Ini secara simulasi itu sudah kelihatan betul-betul clear. Artinya antara pemancar penerima betul-betul tidak ada namanya hambatan atau obstacle. Ya. Tapi kenapa ketika kita implementasi itu masih nggak terhubung? Kalaupun terhubung tuh levelnya kecil banget, sehingga sinyal kita nggak cukup untuk dapat peroleh kualitas yang bagus. Ya, hasilnya outage lah, nggak terhubung. Padahal secara simulasi sudah betul-betul line of sight. Ya, itu secara simulasi kan hanya mensimulasikan permukaan bumi saja. Padahal di atasnya itu ada pepohonan, ya, ada bangunan, apalagi di perkotaan, daerah urban itu sudah di atasnya itu jarang kita
mendapati suatu daerah yang betul-betul kosong. Ya, umumnya sudah berada di atas satu adalah pepohonan, ya, bangunan-bangunan yang tinggi, hotel dan sebagainya. Nah, sehingga terhalang pohon pun yang sudah menjadi gangguan. Ternyata dari hasil pengukuran ketika itu, pengalaman kita, setelah kita amati, ya, dan mahasiswa melakukan pengecekan sepanjang lintasan, ternyata di tengah-tengah itu ada pohon yang cukup tinggi, hanya sekedar pohon. Ini dapat menyebabkan obstacle atau gangguan atau halangan pada propagasi gelombang radio. Nah, sehingga radio tidak terjadi konektivitas, ya. Atau dengan kata lain outage. Okay? Nah, setelah kita ubah posisi kita bergeser pada tempat yang lebih terbuka menurut kita dan juga mensimulasi, ya, maka komunikasi kita dapat berlangsung. Ya. Nah, jadi dari pengalaman harus kita pastikan bahwa teknologi kita tuh harus betul-betul clear, betul-betul line of sight. Nah, ternyata sepanjang garis line of sight ini ada suatu daerah intensitas medan yang cukup kuat. Jadi sepanjang sumbu, kalau dianggap ini adalah merupakan sumbu, saya lihat tuh dari dua antena, ya. Sepanjang garis sumbu yang menghubungkan TX dan FX, yang dua antena tersebut, itu ada suatu daerah intensitas medan, ya, yang disebut sebagai daerah Fresnel, yang bentuknya elliptical. Oke. Jadi syarat pertama, ya, berkas gelombang radio kita yang menghubungkan antara pemancar dan penerima bolak-balik itu harus betul-betul line of sight, garis lurus, yaitu merupakan sumbu berkas gelombang radio kita, ya. Itu harus betul-betul memenuhi line of sight. Artinya tidak boleh terhalang oleh suatu objek apapun. Yang kedua, sekitar sumbu tadi itu adalah suatu daerah intensitas medan, ya, yang kita sebut sebagai daerah Fresnel yang bentuknya elliptical seperti gambar ini, ya. Nah, daerah Fresnel ini yang berada sepanjang sumbu kita yang bentuknya elliptical ini dapat kita hitung berapa jari-jari daerah Fresnel ini, ya, berdasarkan rumus di atas, di mana R jari-jarinya adalah sama dengan 17,32 kalikan dengan akar, ya, kalikan dengan itu kepala setengah itu kan akar, ya. Di sini saya nggak bisa bikin akarnya, tapi pakai pangkat setengah. Jadi jari Fresnel R sama dengan 17,32, ya, kalikan dengan X, kalikan dengan akar dari X, kalikan dengan D minus X per FD, ya. Di mana X itu adalah jarak dari titik, katakanlah misalkan titik lokasi A atau pemancar ke titik di mana kita akan menghitung jari-jarinya. Sisanya adalah D kurangi dengan X ini, di mana D adalah jarak lintasan dari pemancar ke penerima, ya. Oke. Jadi X adalah jarak dari pemancar sebagai acuan dari pemancar ke titik di mana kita akan menghitung berapa jari-jari Fresnelnya, ya. Oke. Lalu kali dengan D minus X. D adalah jarak lintasan dari pemancar penerima kurangi dengan X tadi. Dibagi dengan F kalikan dengan D, di mana F adalah frekuensi, ya, F frekuensi dalam giga. Sedangkan D adalah jarak dalam meter. Ya, jadi hasilnya jari-jari bumi, jari-jari Fresnel itu satuannya dalam meter. Sekali lagi frekuensi dalam giga, oke,
D dalam meter, makanya jari-jari dalam meter. Jadi nggak boleh frekuensinya dalam megahertz atau dalam kilohertz, harus dalam giga. Ya. Sebenarnya kalau dalam apa namanya dalam megahertz satuannya, maka hasilnya tentunya akan berbeda. Kembali ke sini. Ya. Jadi katakan bahwa ini merupakan daerah Fresnel. Fresnel itu terdiri daripada beberapa, kalau kita bicara jari-jari, ya, ada jari-jari yang paling dekat dengan sumbu, itu sebagai Fresnel zone yang pertama. Ya, jadi kalau kita lihat cross sectionnya atau potongannya itu kan lingkaran-lingkaran elliptical, ya, di mana jari-jarinya yang terdekat dengan sumbu adalah disebut sebagai Fresnel zone yang pertama, FN yang pertama. Lalu di atasnya ada FN yang kedua, ketiga, keempat, sampai dengan yang ke berhingga. Nah, dalam pertimbangan dalam desain atau perancangan, kita selalu pertimbangkan fokus pada FN yang pertama atau dengan jari-jari Fresnel yang paling terdekat dengan sumbu berkas gelombang radio kita. Ya, sedangkan yang di atasnya Fresnel yang kedua, ketiga, keempat boleh kita abaikan karena semakin jauh dari sumbu maka intensitas medan kita kan semakin kecil, berkurang lalu gitu, nah begitu lagi berpengaruh. Ya nanti kan jelasan lebih jelas lagi. Nah, tadi pernah saya katakan bahwa bumi kita itu tidak flat, tidak rata, tapi dia kurvatur atau melengkung. Ya. Karena melengkung tadi, maka pancaran gelombang radio kita itu dibatasi oleh horizon kita. Ya, kalau kita lihat adalah horizon optik. Kalau kita berada pada pantai, maka itu horizon apa namanya horizon optik, ya. Nah, kalau kita pancaran gelombang radio itu kan melampaui daripada horizon optik atau horizon radio itu 30% lebih besar daripada horizon optik. Karena bumi kita itu sebetulnya melengkung. Jadi kalau kamu berada pada apa namanya ujung pantai, ya, tepi pantai, ya, atau kalau sudah berada tepi pantai akan melepaskan saudara atau pacar saudara berlayar, ya, semakin jauh dari pandangan kita, seolah-olah kapal yang tumpangannya itu semakin tenggelam oleh laut. Sebetulnya nggak tenggelam, cuman sudah di luar jangkauan pandangan kita. Ya, dia berada pada balik pandangan kita yang dapat dijangkau oleh gelombang radio. Nah, kalau bumi itu tidak rata, berarti bentuknya seperti apa? Kita tahu buminya adalah bulat. Sebetulnya nggak bulat benar, ya, tapi anggaplah bulat. Gitu. Nah, kalau bumi itu bulat, maka tentunya dia punya titik pusat daripada bumi, ya, titik pusat ke permukaan yang kita sebut sebagai radius atau jari-jari bumi. Nah, ternyata ya, berdasarkan hasil ya pengukuran mungkin ya, sudah sepakat bahwa jari-jari bumi yang sebenarnya, yang sebenarnya artinya jari bumi yang sekarang kita berdiri ini, itu adalah 6.371 km. Ya. Jadi jarak apa namanya? Jari bumi yang sebenarnya adalah 6.371 km. Oke. Nah, dalam kita mendesain sebuah gelombang radio, nah, kita mendesain sebuah sistem terasial gelombang radio microwave, maka jari-jari bumi ini harus kita pertimbangkan. Kenapa? Karena ya bumi kita itu kan tadi saya katakan tidak rata, tapi agak sedikit melengkung atau kurvatur. Ya.
yang mana kuvator bumi ini bentukkan tentunya sama jari-jarinya. Nah, padahal di atas itu, ya, di atas bumi maksud saya itu ada atmosfer. Atmosfer itu selalu berubah-ubah. Ya. Oke, jadi atmosfer itu sifatnya tidak homogen, ya, tidak homogen. Dari tempat ke tempat yang lain itu berbeda dari sisi tekanannya, temperaturnya, iklim dan sebagainya. Nah, sehingga karena dia berubah-ubah, maka sifat propagasi gelombang redup pun dia uh, tidak akan normal, ya. Artinya tetap normal, tapi pun dia akan mengikuti kondisi atmosfer setempat. Oke. Nah, idealnya kalau kita akan membangun sebuah komunikasi makrif, maka berkas gelombang kita itu seharusnya dia akan paralel dengan permukaan bumi kita. Ya. Paralel dengan permukaan bumi kita. Kalau bumi kita itu melengkung, maka berkas gelombang itu juga sama-sama melengkung. Nah, padahal kita tahu bahwa di atas permukaan bumi kita itu ada objek-objek, ya, bisa berupa hutan, pepohonan, pegunungan, laut, selat, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga untuk dapat menentukan apakah berkas gelombang kita itu betul-betul memenuhi tadi line of sight atau enggak. Lalu apakah sepanjang berkas gelombang kita itu betul-betul fractionalnya itu juga memenuhi syarat free of obstruction atau enggak. Ya, jadi dua syarat tadi yang penting. Yang pertama apa? Berkas gelombang radio kita itu harus betul-betul memenuhi kondisi line of sight. Kedua, daerah Fresnel sepanjang lintasan radio juga harus betul-betul bebas dari obstacle, bebas dari hambatan. Jadi bukan hanya berkas gelombang radio utama, ya, atau jadi apa sumbunya yang betul-betul line of sight atau clear, juga daerah Fresnel pun harus betul-betul clear, bebas dari hambatan. Nah, untuk dapat menggambarkan ini, ya, ini disebut sebagai profil lintasan radio kita. Itu harus zaman dulu sih harus menggunakan apa namanya peta, ya. Jadi ada namanya peta topografi. Peta topografi itu bisa menggambarkan bagaimana bentuk permukaan gelombang kita berdasarkan kontur-kontur yang digambarkan pada peta topografi tadi. Ada daerah kontur-kontur yang merupakan daerah dataran tinggi, pegunungan, ada daerah rendahnya, dataran rendah, ada di sana ada sungai, ada lembah dan sebagainya. Itu dapat kita baca pada peta topografi tadi. Nah, dari peta topografi kemudian kita gambarkan bagaimana bentuk permukaan bumi kita atau bentuk terrain kita, terrain bumi kita. Terrain itu adalah medan. Nah, dari itu baru kita dapat menggambarkan bagaimana profil lintasan radio kita yang betul-betul dapat memenuhi syarat tadi, line of sight dan bebas dari free of obstruction, si obstruction. Ya. Nah, untuk menggambarkan profil lintasan ini, ya, yang sudah lihat di sana, ya ada apa? Bentuk artikel yang K sama dengan 1, K sama dengan setengah dan seterusnya. Itu akan sulit, ya, kalau kita mengikuti bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Oleh karena itu, karena sebagaimana atmosfer itu dapat mengubah apa? Mengubah cara atau kelakuan si gelombang radio itu propagate di atmosfer tadi, maka kita harus kompensasi, ya. Kompensasi apa? Kompensasi si jari-jari buminya. Yang kita tahu bahwa jari-jari bumi yang sebenarnya itu adalah 6.371 km. Nah, agar supaya kita dapat menggambarkan, ya, menggambarkan berkas lintasan dari kita yang betul-betul lurus, ya, baik pemancar penerima itu dengan cara kita mengkompensasi jari-jari bumi
yang sebenarnya menjadi jari-jari bumi efektif. Kenapa demikian? Karena mengikuti perubahan daripada atmosfer. Ya. Nah, atmosfer sendiri itu kan berubah-ubah, tidak homogen seperti bagaimana sudah saya sebutkan tadi. Apa yang berubah? Ya, semua sifat-sifat yang ada pada atmosfer itu tidak sama di semua tempat. Dia dapat berubah dari waktu. Atau secara umum kita katakan mungkin memulai indeks bias atmosfer. Ya, bagaimana kita tahu indeks bias itu akan mengubah bagaimana lintasan radio itu berubah arahnya. Bagaimana lintasan cahaya pun demikian. Coba kalau saudara pernah ya menggunakan senter atau menggunakan flashlight senter, lalu berkasnya saudara tembakan ke kolam misalnya, maka seakan-akan bekas kita tuh bengkok. Kenapa? Karena kolam dengan udara itu beda indeks bias. Kita berada pada di atas kolam, di luar kolam. Berarti indeks biasnya katakanlah N1. Ketika kita tambahkan ke kolam, yang indeks biasnya adalah N2 bukan N1 karena nggak sama. Ya, nggak sama medianya. Maka si berkas tadi seolah dibengkokkan oleh si kolam tadi. Itu pun sama analoginya dengan gelombang radio. Gelombang radio yang dari satu daerah yang memiliki indeks bias atau N1, dia menuju suatu daerah lain yang N2, ini gelombang bisa jadi dia akan dipantulkan atau akan dibengkokkan, juga mungkin akan diserap. Nah, sehingga kondisi ini ya akan sulit kalau kita gambarkan secara realitasnya. Artinya mengikuti keadaan bumi yang sebenarnya. Artinya sebenarnya itu jari-jari yang sebenarnya. Ya, coba bayangkan, akan sulit. Karena itu untuk dapat menggambarkan gelombang radio kita terlurus, ya, lurus artinya di pembentang penerima terlurus, maka jari-jari bumi itu kita kompensasi dengan suatu konstan yang disebut sebagai sebagai faktor K. Faktor K itu adalah jari-jari konstan lah demikian ya. Nah, sehingga jari-jari bumi setelah kita setelah kita kalikan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya, nanti jari-jari bumi kita adalah jari-jari bumi efektif. Di mana jari-jari bumi efektif adalah K kalikan dengan jari-jari bumi yang sebenarnya. Oke. Nah, dalam keadaan normal, tadi saya katakan bahwa atmosfer itu kan tidak homogen di semua tempat. Bahkan dia tuh akan selalu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah dalam hal tekanannya, lalu temperaturnya dan sebagainya. Nah, sehingga sulit untuk menggambarkan lintasan radio kita itu yang betul-betul memenuhi syarat yang stabil. Kalau keadaan perubahan atmosfer ini kita terapkan. Jadi gambarnya akan berubah-ubah terus garisnya. Tidak selalu dia tuh bersifat lurus begitu. Nah, dalam desain ini kan sulit untuk dapat menggambarkan bagaimana profil lintasan radio kita yang kita inginkan betul-betul memenuhi syarat tadi, loss dan fresnelnya bebas dari obstacle, bebas dari hambatan. Sulit. Oleh karena itu, dalam desain selalu kita anggap atmosfer itu normal. Ya, kita anggap atmosfer normal. Normal itu artinya temperaturnya, ya, lalu tekanan dan sebagainya itu normal. Kita anggap normal, meskipun dalam faktanya tidak normal kan, dari waktu ke waktu itu berubah-ubah terus. Nah, kita anggap saja normal. Nah, ketika atmosfer normal, ya, maka jari-jari bumi itu adalah kita menggunakan jari-jari bumi efektif, ya, itu sama dengan jari-jari bumi yang sebenarnya yang 6.371 km itu kita kalikan dengan suatu faktor K.
ini adalah faktor namanya K itu adalah faktor ya biasanya kita menyebut K saja ya. Sebenarnya itu adalah faktor dari jari. Ya. Kalikan dengan faktor K tadi. Nah sehingga jari bumi efektif itu adalah K kalikan dengan radius bumi yang sebenarnya. Lalu K itu berapa nilainya? Nah K itu adalah konstan ya yang sudah ditentukan secara apa namanya secara ya katakanlah standar begitu ya yang diperoleh dari hasil penelitian lain ya sekarang kalau kita bicara tentang propagasi fading ya si Barat sama si Huygens itu kan dia melakukan apa namanya melakukan eksperimen tentang fenomena fading. Nah, ini merupakan pertanyaan ya dari ujian kemarin apa hasil daripada atau apa tentang apa yang dilakukan sama eksperimen apa yang dilakukan sama si Barat sama si Giger. Jawabannya nggak ada yang benar. Semuanya cerita wah macam-macam. Ya. Padahal jawaban yang paling benar adalah eksperimennya adalah tentang fenomena fading. Dia nggak tahu kenapa kok kalau kita tuh nggak selalu stabil sinyalnya. Awalnya begitu. Kenapa kok selalu baru ada percobaannya yang dilakukan di lab ya dengan langsung menghubungkan antara dua perangkat pemancar dan penerima tadi. Lalu kita tengahnya menggunakan atunator dengan cara memvariasikan atenuasi dari atunator itu seolah memvariasikan rendaman daripada udara yang disebabkan oleh fading. Pertama kali kita nggak tahu tuh fading itu apa. Dengan merubah-rubah itu, ternyata level itu semakin berubah-ubah juga. Kalau redamannya kita tambahi, maka levelnya semakin berkurang. Dan selanjutnya. Ya, lalu dia lakukannya lagi di luar lab, artinya di lapangan bebas. Ya. Yang tadinya di lab dia menggunakan saluran kabel langsung dihubungkan antara pemancar dan penerimanya melalui sebuah atenuator variabel. Sedangkan di udara atau di luar lab, ya di lapangan hal demikian, dia menggunakan media udara betul-betul wireless, udara yang tidak tetap tadi, ya. Nah, sehingga level yang dia peroleh dari waktu-waktu berubah-ubah terus. Jadi kalau sekarang dia ukur jam 9 misalkan ya, kalau dia ukur lagi selanjutnya jam 11, jam 12, nggak akan sama. Yang dia peroleh itu tidak sama. Apalagi kalau misalkan malam dan siang hari. Nah, dari hasil pengukuran tersebut dia datakan dan dia simpulkan bahwa ya ternyata kalau dari hasil percobaan di lab itu, kalau dia tambahi si atenuatornya semakin kuat, semakin besar, maka levelnya semakin kecil kan. Nah, ada saatnya di mana level itu ya menyebabkan tadi itu adalah mengalami putus atau outage. Nah, ketika outage, kalau dia baca si atenuatornya itu, oh ternyata ya ketika dia naikkan atenuatornya itu mensimulasikan sebuah fading ya yang sebenarnya dia sebut sebagai fading itu fenomena fading ya itu hasilnya di mana levelnya semakin berkurang hanya pada waktu ya atenuator itu 40 dB levelnya betul-betul level yang menyebabkan radio mengalami outage. Nah sehingga inilah disebut sebagai terburuk. Itu kesimpulan dia. Jadi pertama, tentang apa? Tentang fenomena fading. Yang kedua, simpulannya ternyata pada waktu ya fading terjadi 40 dB berdasarkan eksperimen dia di lab, itu menyebabkan radio outage sehingga dia simpulkan bahwa inilah batas terburuk daripada fading. Nah, ternyata disebut sebagai fading terburuk 40 dB. Itulah kira-kira jawaban nomor 4. Tapi jawabannya kebanyakan ya nggak kayak begitu ya, bahkan lebih banyak ke proteksi. Lain lagi, proteksi lain lagi. Itu bukan hasil eksperimen si Giger sama si Barnett ya. Itu Pak udah jelas sudah
udah tahu ya hal itu. Oke, ya. Jadi kembali ke sini bahwa dalam desain kalau kita menggunakan radius bumi efektif, di mana radius bumi efektif adalah K kalikan dengan radius bumi yang sebenarnya. Lalu K berapa nilainya? Nah, ternyata K yang diturunkan dari indeks bias sebetulnya, yang bias atmosfer, itu sudah sepakat. Ternyata K K 4/3 atau K 0,1,33 itu merupakan faktor K dengan asumsi kondisi atmosfer normal. Dengan lain perkataan, ketika kita mendesain sebuah link radio microwave, itu selalu kita asumsikan bahwa kondisi atmosfer normal, ya, yaitu dengan menggunakan faktor K 4/3 atau 1,33 kalikan dengan radius bumi yang sebenarnya, ya. Nah, sehingga ketika kita gunakan faktor K ini dengan asumsi kondisi atmosfer normal, maka si gelombang radio itu seolah lurus antara pemasangan penelit. Jadi pokoknya di lokasi sepanjang lintasan ini ada suatu daerah yang menghalanginya, bisa berupa bangunan atau pohon dan sebagainya, itu bisa terbaca, bisa kelihatan karena lintasan radio kita buat sebagai garis lurus, tapi tidak melengkung sebagaimana dalam gambar yang kita lihat di sini. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo, saudara mesti mengikuti saya? Halo, saudara mengikuti saya? Recording stopped. Saudara masih mengikuti saya nggak? Masih dengar saya? Masih, Pak. Ya, tolong direspon ya, karena saya khawatir seperti kemarin kejadian, ya. Ketika saya ngasih kuliah teknik pengukuran ke kelas 2 TTE, ya, itu kan menggunakan apa namanya? Menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Ya, baik saya maupun Bu Ani masih belum sadar kalau itu pun sama dikenakan time limited 60 menit, ya. Ketika saya mengajarkan menggunakan itu, awalnya normal saja, ya. Saya bisa ngajar seperti ini, tapi tiba-tiba kok rasanya ada sesuatu yang beda gitu ya, sunyi seperti ini. Lalu saya tanya, apa masih dengan saya? Halo, halo, nggak ada respon sama sekali, nggak ada respon. Nah, ternyata saya dapat WA dari Bu Ani bahwa terputus. Artinya apa? Artinya kena batas waktu 60 menit tadi. Ya udah, jadi saya ngomong setelah 1 jam tadi udah nggak ada artinya lagi kayak gini nih. Saya ngomong terus nggak ada orang dengerin, ada orang yang melihatnya gitu. Nah, agar supaya tidak terjadi seperti itu lagi, bisa jadi karena apa namanya ada satu gangguan ya, sehingga menyebabkan outage atau putus hubungan antara saya dengan mahasiswa di sana. Makanya selalu saya tanya, masih dengar, tentu memastikan bahwa link komunikasi kita itu masih berjalan, ya. Gitu. Jadi tolong kalau misalnya tanya masih dengar, iya Pak, saya masih dengar, gitu aja nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Justru bagi saya tuh lebih yakin bahwa kelas masih ada, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu, seperti pengalaman kemarin. Makanya itu untuk selanjutnya, untuk mengajar ini pun saya kembali ke Zoom, ya. Saya kan juga ngasih link ininya, apa namanya, pesannya ya, agar supaya selanjutnya kita menggunakan Microsoft Teams. Nah, itu lupakan saja. Jadi kita kembali lagi menggunakan Zoom seperti ini. Kenapa? Karena
ternyata sama-sama dibatasi ya. Jadi kecuali kalau kita membeli yang premium, menggunakan yang premium. Misalnya Zoom ini kan sudah premium karena punya Polban. Yang punya saya pun sama 40 menit. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaannya? Ya, sedikit ini ya. Nah, ini yang tadi disebut sebagai indeks bias. Atau dalam istilah tradisional disebut sebagai refraktif gradient. Refraktif gradient ini atau indeks bias, kita lihat pada gambar ya. Ternyata gelombang radio itu berjalan dari satu indeks bias ke indeks bias yang lain itu dapat bisa jadi diteruskan atau bisa jadi dipantulkan atau dibengkokkan, tergantung daripada indeks bias atau tersebut. Nah, ini yang selalu berubah nih. Nah, sehingga dalam kondisi atmosfer itu indeks biasnya adalah normal, yaitu sebesar K sama dengan 4/3 ya. Jadi ketika kita mendesain atau merancang sebuah link radio, maka kita anggap kondisi atmosfer itu normal, itu menggunakan K normal adalah 4/3 ya. Sehingga gelombang radio itu dapat digambarkan sebagai garis lurus. Oke, sekarang sudah ini baca aja lanjutnya ya. Nah, gradient indeks atau yang ditulis sebagai G hubungannya dengan faktor K. Jadi faktor K itu sebetulnya diambil dari gradient refractivity atau refractivity gradient G ya. Untuk G sama dengan 0, itu K-nya sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan normal, itu gradient minus 39. Untuk K infinity nggak terbatas, artinya lebih besar daripada 4/3, gradient minus 157. Dan selanjutnya, kita lihat dalam kurvanya ya. Maka kurvanya kayak begini, ini sebuah kurva di bawahnya. Hubungan antara gradien G ya, gradien D dengan probabilitas ya. Di mana untuk kondisi normal, kondisi atmosfer normal, itu gradiennya antara berapa tadi? Ya, kalau kita lihat di sini, nah, itu ya sekitar minus 39. Ya, di mana itu adalah faktor K-nya adalah 4/3. Kita lihat tuh ya. Jadi dari atas kemudian kayak lurus ya. Kemudian turun lagi. Yang lurus itulah yang gradien normalnya. Itu antara 0 sampai 39 lah ya. Atau sekitar 39 minus 39 ini konstan ya. Nah, semakin positif, maka dikatakan di sini semakin positif. Jadi kalau kita semakin negatif ke atas sampai minus 300, itu menunjukkan gelombang dapat direfraksi. Ya. Sedangkan kalau G-nya semakin positif, maka gelombang radio itu akan mengalami difraksi. Ya, nanti lebih jelas lagi akan saya terangkan lagi pada pekan yang akan datang. Ya. Nah, jadi ini aja kita lihat sebagai pengertian awalnya. Faktor K ini, ya, ini kalau kita menggunakan jari-jari bumi efektif yang sama dengan jari-jari bumi yang sebenarnya R sama dengan R0 ya, maka lintasan berkas gelombang radio kita akan lurus itu dengan K sama dengan 1 ya. Tapi kalau kita menggunakan ya jari-jari bumi yang lebih kecil daripada jari-jari bumi yang sebenarnya, RO adalah jari bumi yang sebenarnya, R adalah jari-jari bumi yang efektif ya. Maka
untuk kondisi K sama dengan yang minimum, K minimum itu artinya lebih kecil daripada 4/3, maka seolah bumi kita tuh jari-jarinya semakin kecil, lebih kecil daripada jari-jari bumi yang sebenarnya, melengkung seperti itu. Ya. Nah, K-nya semakin besar, maka kalau K semakin besar, ya, maka jari-jari bumi kita tuh, jari-jari bumi efektif kita tuh semakin apa? Semakin lebih besar daripada jari-jari bumi yang sebenarnya. Nah, kita lihat misalkan yang R-nya jauh lebih gede daripada jari-jari bumi yang sebenarnya, atau K efektifnya lebih besar daripada RO, ya. Maka K-nya akan lebih besar daripada 4/3. Maka apa kita lihat permukaan bumi kita itu seolah semakin datar. Nah, untuk dapat mengatakan gelombang radio itu berada pada fungsi yang normal, itu bila mana K-nya dalam dengan faktor K atau R itu sama dengan K kalikan dengan RO, ya. Jadi untuk K 4/3, maka kita bisa menghitung berapa jari bumi efektifnya adalah K kalikan dengan RO atau K kalikan dengan jari bumi yang sebenarnya. Nah, ini adalah hanya ilustrasi saja. Tentunya sebenarnya jari bumi itu nggak berubah, tetap aja jari bumi yang sebenarnya, yang 6.371 kilometer. Tapi ketika atmosfer berubah, maka seolah jari-jari bumi itu berubah. Jadi permukaan bumi itu bisa datar seperti yang saya lihat untuk K yang besar, ya. Atau sebaliknya, permukaan bumi itu akan lebih melengkung karena jari-jari bumi efektifnya lebih kecil daripada jari-jari bumi yang sebenarnya. Ya, nah ini yang disebut sebagai K minimum atau terjadi refraksi. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Nah, ini gambaran bagaimana ternyata permukaan bumi itu bisa berubah-ubah. Dia bisa semakin lebih melengkung, bisa datar, bisa lebih datar, bahkan datar sekali. Ya, gitu. Oke. Nah, untuk K tak berhingga, maka jari-jari bumi efektifnya pun pasti akan tak berhingga. Artinya permukaan bumi itu akan flat, rata begitu. Tapi kalau K-nya adalah tinggi, nggak berhingga tapi tinggi, ya jari-jari bumi itu akan menjadi datar, agak datar. Demikian pula kalau kita menggunakan K 4/3 normal, itu yang saya tunjukkan permukaan bumi itu akan datar, tapi nggak datar sekali. Macam itu. Nah, ini digambarkan. Ketika perubahan atmosfer itu berubah, maka K pun akan berubah, maka bumi juga akan berubah jari-jarinya sehingga bisa datar, bisa semakin melengkung sekali, ya. Nah, ketika terjadi lengkungan sangat ekstrim, ini dapat menyebabkan gelombang radio yang kita gambarkan tadi lurus seperti yang digambar tadi, yang saya lihat ini, akan terhalang oleh suatu objek yang disebabkan oleh permukaan bumi yang semakin jari-jari bumi yang semakin kecil efektif jari buminya, sehingga permukaannya semakin melengkung. Ya, itu kan saya gambarkan untuk pekan depan. Saya kira untuk kali ini cukup sekian dulu, ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Coba di sini. Silakan saudara baca bahannya ini, ya. Baca sendiri. Untuk pekan depan akan saya klarifikasi dengan penjelasan menggunakan pad, ya, oleh saya supaya lebih jelas untuk verifikasi jelasan yang saya baca dari bahan kitab ini. Kalau ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai sekian.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.